Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Ruqyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314. Mas mantap ya. Bajunya keren ya. Bagus Mas. Mas Man. Saya salam-salaman tok. 5 menit Anu, tak. lama nggak ketemu Mas Man habis nebang pohon bambu. Kok bisa? Glugutnya masih di sini. Oh, bukan. Lah, Bukan ini ya, itu bukan. jenggot Ini- ya itu. Oh, jenggot itu? Ini gelugut kayak canda. Wah. Gernya dari mana tadi Mas? Saya? Iya. Saya dari keluarga baik-baik. Awas ya. Oh, ger banget. Mas Manto tadi kok. Saya dari ini, dari mana? Dari tadi saya di sini. Oh, dari tadi. Nemu saya nganyar. Dari tadi di sini. Ya, Mas. Oh, dari Alhamdulillah kalau saya Mas. Ya. Ya lama nggak berjumpa, nggak Ah. ketemu. 3 tahun saya di Ah. UGM kemarin juga baru selesai di UNJ juga. Kuliah. Bakul cilok Mas. Oh. Enggak kuliah Mas. Alhamdulillah. kuliah. Kok nem IPK saya. kelihatan banget lama kalau nem. IPK saya Mas. Ah. Ya. Heeh. Mas Iman dulu lulus berapa IPK-nya? Saya tuh jelas 3,00. 3,0 kamu. Saya TK aja di DO apalagi kuliah. Wah, Aduh. kerja di sini. TK saya di DO, Mas. Ini TK tuh pindah TK. TK di DU. Iya. Waktu catur bulan berapa? Satu bulan tiga, Lama ya. banget catur bulan. Ngomong-ngomong gimana bisnisnya Mas Iman yang kemarin itu? Gimana? Bisnis apa? Bisnis Pierce. Nah, bisnisnya kemarin itu untung atau rugi itu loh maksudnya. Saya. Ya, Saya itu bisnisnya jelas untung Mas. rugi. Loh, rugi ya. Iya, dia Ya, rugi. rugi. Oh, dia bisnisnya IO ya, Mas ya? IO apa? IO organizer gitu ya. Wah, IO organizer. Kalau IO itu apa Mas? Artinya Nggak apa? tahu saya yang Enggak, yang, benerin. yang itu loh yang mengadakan acara itu loh. Tapi gagal terus. O-nya organizer. Heeh. E-nya? E-nya apa, Mas? Lah saya tanya Mas. Saya nggak Manto. tahu bisnis sama sih. E-nya apa Mas? Apa, Mas? I. Event. Nah, apa Mas? Event. Wow, Nah, bahasa Inggris pinter. Event Mas. organisasi. Bahasa Inggris saya ya pinter lah. Halo, nah ini berarti dites. Kalau Ya, bahasa Inggris kalau pintar dites. bahasa Inggris. Kalau buku itu bahasa Inggrisnya Bahasa apa? Inggrisnya apa, Mas Iman? Buku, Mas. Halo, katanya pinter. Buku apa Mas? Book. Nah, Book. book berarti artinya apa? Book. Book. Nah, artinya apa book itu? Buku. Nah, kalau ruler. Rule apa, Mas? Hah? Wah, Rule. nggak bisa. Coba masuk Mas Wah, Iman. Kalau nah, book, ini. Hah? Book itu buku. kalau ruler, Rule tuh aturan. Oh. ya. Oh, Name. name tuh nama. Nah, kalau I am. Saya. Nah, kalau I love you. Hah? I love you. Aku cinta Saya kamu. cinta kamu. Nah, kalau I don't know. Saya tidak tahu. Nah, kalau nggak tahu belajar. Oh, iya, iya. Berarti bahasa Inggrisnya belum bisa. Belum bisa. Belum Saya bisa. juga Bener ya. Book. Buku itu buku. Wah. Kalau I am. Ayamnya nama. Nah, kalau buffalo. Ayo kok nama lu. Iya, aku jawab ya. Udah iya, udah sih. Ayo kok nama sih. Kamu kok manut aja. Loh, saya kalau nggak manut malah bingung sendiri. Jadi saya jawab. Ya Mas, udah sampai situ saja udah. Mas Manto. Angel loh Mas. Alah ya, Mas Manto suka nyontek enggak dulu? Suka nyontek saya. Oh ya wes, suka Saya nyontek. kalau pas bahasa Inggris itu saya nggak pernah masuk, Mas. Loh, kenapa Mas? Ya saya nggak bisa, takut ilat saya kecetit, Mas. Oh, iya. Ilatnya kecetit. Tadi ya. ayam tadi artinya apa Mas? Nama ya loh. Ayam Bagus itu loh. nama. Anu mungkin kamus-kamus yang beredar salah loh. Nah, Mas. salah. Ini mungkin yang paling benar. Nah, yang benar mohon nanti diinformasikan. Benar. Kamus-kamus yang beredar Benar. itu kalau ayam itu saya itu keliru. Benar. Yang Jadi- betul apa?
nama. Jadi nanti kita buka itu yang kita ke toko buku, Toko-toko. kita Ditipeki buka. semua ya. Kalau perlu ditambahi juga. Ditambahi, ditempel, ditempel aja. Tempel Jadi ayam artinya nama. Nah, nanti terima kasih dibagi. loh Mas sudah pencerahannya. Jangan lupa nanti di daftar pustaka Ya. ditaruh di belakang. Ayam artinya Nama Baiwanto. nah sudah salim belum? Terima kasih Iya. belum? Lumayan loh itu Saya royalti. taunya kalau welcome. Ya. Saya taunya artinya keset. Oh, terima kasih loh Mas pencerahannya. Terus Bagus. no smoking Artinya artinya pom bensin. Wih. Kan ditulis di situ itu. terima kasih, Mas. terima kasih. Terima kasih penggelapannya. Arhat itu Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana, Pak? Dari ngurus perubahan kamus bahasa Inggris. Anu sudah diganti-ganti semua tuh, Pak. Ayam jadi Apa? nama. Sudah terima kasih belum? Oh, ya ini Pencerahannya. pencerahannya itu loh. Ayam artinya Nama. hebat. Pertama kalinya ini. Nah, tapi saya ini bener loh ya. Misalnya kamu Iya. tuh kan Bener. kamu bilang ayam, Ayam Iwan. lah kan berarti namanya Iwan, namanya Iwan. Bener. Ayam Setiawan, lah namanya Setiawan. Lah iya. Uut, Iya. namanya Uut. Ayam Panto. Oh Namanya iya, Wanto. iya benar benar. Berarti ayam itu nama. Ini. Kecerdasannya Mas Wanto hebat. Buat Kalau ada ulut. Kalau ada alat untuk mengukur kecerdasannya Mas Wanto, Oh. alatnya jelas Mas. Jelas Apa? gimana? Jeblok. Jeblok. Enggak kuat. Iya 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 itu. Kok bisa ini? Saking tingginya FG. bener. Jadi kalau ada yang alat termometer itu jeblok sampai Dia di atas ngukur IQ mentok. pakai termometer. Termometer Iya, dia bener. Kapan itu ngukur IQ pakai stetoskop pernah ya? Mas? Iya. Pernah. Jepat itu langsung. Nah, ya itu. Ya 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 ya. Ini pada ngapain tadi? Saya Kan tuh- ini kan tanya usahanya untung atau Lah, rugi. iya. Wah. Masih rugi. Lah ya itu loh, saya ternyata. rugi nih. Wah, ini gimana nih biar untung ini gimana? Anu kayak Ruginya penata ruginya salam kenapa gitu itu? Mas. Kenapa? Rugi Hadi Suwarno. Nah, itu Rudi. Rudi itu. Ya ya ya. Dan terus maksudnya? Ya supaya jadi orang yang beruntung itu loh. Tuh lah. Apa itulah? Aku juga mau tanya. Nah, gini itu solusi ya. Solusi. Enggak, ini tuh aku juga mau tanya. Itulah yang mau aku tanyakan juga aku kesini itu. Mas Wanto ini, Mas Wanto. Ini Kan dia ini kelihatan anu, sekali. pembaru. Bener, Pembaru. Yang belum pernah terciptakan. Jadi Bagus. dia Diciptakan. pikirannya visioner, wajahnya visioner. Nah. Tapi wajahnya jauh ke depan. Jauh ke depan. Yang lain tuh masih 25 tahun, dia udah 65. Visioner. Malah ngirit tidak terjadi perubahan wajah. Bagus loh. Malah- Awet letwo. Ya. Tapi dia memang tipikal bermutu. Artinya Bermuka tua. Nah, itu. Ya. ya. Ya ini berarti ini wae ini padha ora ngerti. Lah, ya. Mas Ur ngerti ra, nek ngerti aku ning ustad koncoku wae. Enggak tahu kalau Saya juga biar- enggak tahu. Saya tuh kesini kepengen tanya dia nek daerah ngerti yo Enggak ketemu tahu ya saya. Ustad temen saya aja po. Apalagi saya enggak tahu. Ya iya tak Wanto ajak yo. wae. Saya juga nggak tahu. Nah iya Ustad Tanya saya Ustad aja. itu jelas juga enggak tahu dia. Loh. Ya, Enggak tahu. Tapi enggak kan ada temannya sama-sama enggak tahu semua. Lah, iya. Dia tahu kalau dia itu. Tahu tak, Pak? Ya, bagaimana kita menjadi manusia yang beruntung. Beruntung. Itu yang mau saya tanyakan. Ya. Ya, Ya. ya wes kita ke sana wae Mas. Ya. Aku ini tadi sorry nih, aku pengen tanya jenengan Mas jenengan ya udah ngerti. Enggak apa-apa. Penting nih Saya masalah maklumi agama. karena Benar. tadi kan Pak Setiawan telat kan Iya. ganti kamus. Ganti yang punya Iya, aku. kamus itu tadi. Iya. Ya udah nanti kita ke tempat Ustadz sekaligus Ustadz diminta kalau ganti duduk. kamusnya. Iya. Loh, Ki, kamu tuh sama saya ke Saya sana. kemana ya? Ya, Mas. Loh, kabeh. Jalan. Kita bertiga ke sana. Oh, ya ke sana. Tempat Ustadz ya. Ya, ya. Ya, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Hati-hati, Pak. Ya. Mudah-mudahan sukses. Hari Sabtu Beringharjo jam 7 sampai jam 8, terus hari Ahad pesantren Tahfiz Quran Yatim jam 9 malamnya ada di Jombor. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Loh. Waalaikumsalam Mas Setiawan, Mas Iwan, alhamdulillah. Sini. Alhamdulillah. Aduh. Pantonya mau belum. Waduh, tadi Panto belum sampai sini, Ustaz. Belum.
Belum sampai sini. 3 tadi berangkatnya. Iya, kita berangkat bertiga. Aduh, Tapi kemana ini? nah itu loh kadang kala itu kita tuh bareng tapi Nah. sampai lokasi itu mesti ra iso bareng. Pakai kendaraan sendiri. Sendiri. Ceng lu kan nggak enak nek Rowanto. Main belok kemana? Mas? Lah Aku sering kan iya, gitu. makanya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal. Ninggal piye? Wah, Loh, saya kira mudah ke sini duluan Mas Anto. saya baru di toilet tadi itu. Wah, ntar suwe banget ya. Oh, lah iya. Ada ini terus. Padahal Jangan kelamaan kalau ke toilet Lah, lama-lama iya. jadi kuru. Jadi kuru. iya. Oh, teman saya tuh lemu banget. Toilet kuru banget di. Entek entian. Tuh. Yo kalau setiap kawan itu yo nungguin saya biar kita berangkatnya sini tuh bareng. Tapi nek mau nunggumu dikira ridho. Oh iya. Ya, ini mau tanya sama Ustaz toh. Siapa Mas Mas Iwan. Makili Iwan. Jadi gini, Pak Ustadz, kita ini kan sama-sama menghadapi dilema. Menghadapi kebingungan itu dilema. Iya. Menghadapi kebingungan ini. Sebenarnya tuh kita pengen menjadi manusia yang beruntung, tapi kita bingung untuk mencari caranya itu tuh, Pak. Ya. Dan apa yang dimaksud beruntung itu Nah. apa? Nah, itu juga kita bingung. Nah, gitu, Pak Ustadz. Makanya kita berbondong-bondong datang ke sini itu ya untuk itu. Untuk mencari tahu bahwa menjadi manusia beruntung itu seperti apa. Apa? Nah, Wah. seperti apa caranya seperti apa dan apa yang dimaksud dengan beruntung Jadi itu. wong sing bejo. Nah, Itu wong pinter kalah karo wong bejo. ya. Itu. Keberuntungan itu emang ya bukan terjadi secara kebetulan. Ya. Di dalam agama itu bejo atau beruntung itu sangat berkaitan dengan kualitas perilaku. Kualitas perilaku itu ya mutune amale awake dhewe. Jadi begini, kalau di misalnya nih di dalam Quran itu ada surat yang pendek sekali. Ya. Yakin Mas Iwan, Mas Tiawan, Mas Panto ki hafal kabeh. Ya. Wal asri. Ya. Terus apa? Innal insana lafi khusri. Terus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa Mas Anto? Satu, Ayo jelas ikutin Mas Tiawan. artinya Mas Anto paham lah. Paham banget. Artinya Mas? Saya jelas. Silakan. Tidak tahu. Dia ada gitu aman deh. Aman. Surat Al-Asr itu kan singkat-singkat ya. Ya. 3 ayat, kalimatnya singkat-singkat, luar biasa. Nanti kaitannya dengan orang beruntung tadi. Ya. Imam Syafi'i itu sama mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjah illa hadhihi surah." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini saja. Misalnya seandainya Quran itu tidak diturunkan sampai 114 surat. Tapi yang diturunkan hanya 1 surat saja, yaitu surat Al-Asr. Lakafathum, pasti sudah cukup kata Imam Syafi'i. Jadi meskipun singkat-singkat, pendek-pendek, tapi kandungannya ini Luar biasa. ya luar biasa. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan 1 surat ini sudah cukup. Cukup seperti apa? Cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia agar beruntung, agar tidak merugi. Ya. Karena di surat Al-Asr disebutkan innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Maka ayat-ayat ini sedang memberitahukan agar tidak rugi atau menjadi manusia beruntung itu seperti apa. Yang harus cermati satu di sini, keberuntungan dan kerugian ini berkaitan dengan masalah waktu. Karena Allah bersumpahnya demi waktu wal asr. Ya. Orang akan rugi atau beruntung akan sangat ditentukan oleh perhatiannya terhadap waktu. Ya, siapapun tidak memperhatikan waktu pasti rugi. Nah, ini mau masalahnya nggak waktu atau memperhatikan waktu itu sing dimaksud seperti apa? Nah, waktu di Mungkin mana? lihat jam gini nanti kan Ya. waktu. Nah, tukang jamu kan banget. Apa yang diperhatikan dari waktu itu? Banyaknya, sedikitnya, panjang pendeknya, atau bagaimana? Nah, ayat yang ketiga nanti akan menunjukkan ya memperhatikan waktu yang dimaksud seperti apa agar tidak rugi atau agar menjadi beruntung. Amanu wa amilu wa tawasaw gitu kan Ya. Amanu wa amilu wa tawasaw itu fi'il dalam bahasa Arab itu kata kerja.
kata kerja. Ya, hubungannya dengan pemanfaatan waktu adalah kerja apa yang dilakukan, amal apa yang dilakukan di dalam waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penentunya di situ agar tidak rugi. Jadi gumantung tuminda ya wa edwi, tergantung amal yang kita lakukan. Bukan banyaknya waktu atau sedikitnya waktu, bukan panjangnya waktu atau pendeknya waktu. Ning nglakoni opo? Ya, saat jroning waktu, ya dalam waktu yang telah Allah berikan. Jadi ngobrol sudah berapa menit ya, tergantung yang kita lakukan. Nek sing diobrol ki opo, sing dilakoni opo, bisa menjadi beruntung atau merugi. Sing diobrol kan tidak bermanfaat atau malah mengandung dosa, mesti rugi. Tapi kalau diobrolkan bermanfaat seperti tentang agama, seperti bermanfaat tentang pengetahuan dan sesuatu yang bisa membuat kita melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, manfaat. Ya, maka kita menjadi orang beruntung. Nah, caranya beruntung berkaitan dengan waktu bagaimana? Maka di ayat 3 kemudian dijelaskan waktu ini harus terisi dengan amal-amal yang disebutkan di ayat ini. Amal apa yang disebutkan di ayat ini? 1 amanu, 2 amilus sholihat, 3 tawasau bil haq, 4 tawasau bis sabr. Ini 4 amal yang harus mengisi waktu-waktu kita agar beruntung. Agar beruntung. Kan waktu itu seorang kroso tuh. Rumah sana isih nom gitu. Jebule wis ora nom gitu kan. Dhisik-isih bocah saiki wis duwe bocah. Mantap itu. Orang kroso gitu. Karena waktu itu terus berjalan, ora tau mandek gitu. Maka jangan terlena dengan waktu yang terus berjalan. Isi setiap waktu dengan amal-amal ya kebaikan dan kemanfaatan. Nah, sekarang kita pelajari amal-amal supaya kita beruntung. 1 amanu. Diisi amal itu dengan beriman. Beriman. Beriman tuh ya bukan sekedar diam saja langsung beriman, tapi ada amal-amal yang menjadikan iman kita tambah, meningkat sampai sempurna. Nanti kita lanjut Ustaz. Ini baru prolog dan ini akan antarkan oleh Mas Wanto untuk menuju ke komersial break. Silakan. Oke pemirsa, obrolan kita semakin menarik. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke pemirsa, kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Bapak Ustadz Sigit Julianto. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apik tenan ini ya. Ini malah kayak nganu ya, apa istilahnya ning supermarket gitu. Tidak harus ada yang mau dibantu, silakan dibantu. Oke, tadi ada amalan yang bikin kita bisa beruntung ya tadi Ustaz. Apa sih tadi pertama? Satu baru amanu beriman. Amanu beriman. Terus bukan tiba-tiba beriman, tapi ada proses. Sejumlah amal, proses, kegiatan yang buat kita beriman kepada Allah. Kemudian apa lagi? Nah, jadi amanu atau beriman itu nanti diuraikan dalam bentuk amal-amal yang kan menambah, menumbuhkan, menguatkan iman. Mulai dari ilmu, beramal, bergaul, berdoa dan sebagainya. Gitu. Nah, artinya apa? Para ulama mengatakan ilmu misalnya, ilmu itu adalah pupuk keimanan. Ya, seperti tanaman agar subur, selain diairi, kemudian dicarikan tanah yang subur, dia juga perlu diberi pupuk, sehingga akan sangat mendukung proses pertumbuhan tanaman tadi. Iman juga begitu, perlu pupuk iman berupa ilmu, sehingga aktivitas mencari ilmu, tolabul ilmu itu sangat dibutuhkan untuk penguatan dan pertumbuhan iman kita. Amal juga sama. Amal yang dimaksudkan adalah ketaatan kepada Allah, baik ibadah, amal soleh dan sebagainya. Para ulama mengatakan begini, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Maksudnya bisa naik, bisa turun. Fluktuatif, ya. Naik keimanan dengan ketaatan, yazidu bi taatillah, naik iman dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiatillah, turun iman itu dengan maksiat. Berarti kualitas amal itu akan menentukan kadar iman juga. Nah, sehingga
aktivitas amanu ini poin pertama tadi, Ya. beriman itu juga mencakup ya pilihan amal apa yang kita lakukan. Kalau amal taat akan nambah iman, kalau amal maksiat pasti menurunkan kadar iman. Ya. Lalu yang ketiga pergaulan, kekancan itu penting. Ya. Dan itu berpengaruh terhadap kualitas iman, kualitas keberagamaan kita. Dan Rasul mengingatkan almaru ala dini khalili. Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kualitas agama teman bergaul. Ya. Bergaul dengan siapa itu akan mempengaruhi kualitas agamanya. Duh, salah kita bergaul sama Nah, ya Wanto. itu loh, Mas. Wanto merasa berdosa ya. Bolehkah saya berdosa? Kita kok bolehkah merasa saya berdosa padanya? Nah, iya. Gimana? Terus Nanti ada dua keadaan. Kalau kita dalam keadaan beragama yang lebih baik, ada teman kita yang malah mungkin diajak. kurang, diajak. Oh, bukan kita menurun jadi kurang ya. Oh ya, berarti kita Kalau mengajak. kita yang kurang, kita yang menyerap kebaikan agama, ya teman kita. Ya. Seperti itu. Jadi Saling mengisi ya. dipilah-pilah, dipilih-pilih, Ya. diseleksi mana yang tepat untuk menjadi teman bergaul. Karena saat bergaul itu sebetulnya sedang terjadi hubungan saling mempengaruhi. Iya. Nah, ono sing ngomong berarti ono sing ngrungokke. Ya. Ada yang melakukan sesuatu, ada yang memperhatikannya. Jadi saling memberi dan menerima pengaruh. Nah, itu. Jadi kenapa di dalam agama ini kemudian diperlukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar agar kebaikan itu bisa terdistribusi, tersebar menjadi lebih luas. Ya. Ya. Begitu pula kalau ada kemungkaran, jauhi, tinggalkan, cegah orang lain dari melakukannya agar tidak semakin meluas pengaruh keburukan tadi karena bisa merusak pribadi maupun masyarakat. Ya. Berarti kita tinggalkan, Mas Wanto. Jangan ya. Dia sudah ditinggalkan keluarganya. Kalau kita tinggalkan gimana? Ya, kita seperti tadi kata Ustadz, kita kadang mencari lingkungan yang positif. Tapi kalau ada yang bawa kita ya kita bareng diajak bareng-bareng. Baru kalau setelah nggak bisa, Nah. kita tinggalkan. Nah, Jangan. Oh, jangan ya. Sudah ditinggalkan banyak orang. Iya. Punya temen saya. Oh iya. Unfollow semua. Unfollow ya. Punya Unsubscribe. punya Instagram. Ya. Itu yang biasanya kan follower nih. Unfollowernya itu 50.000 ya dia. Malah lebih banyak unfollower. Jadi follow-nya malah 0. Itu kan bagus banget itu. Terus apa lagi Ustaz? Jadi Diperhatikan. tadi masalah Amanu apa tadi? Kemudian amal lalu bergaul. Ya. Nah, yang keempat ini doa. Doa. Berkaitan dengan amanu beriman itu juga butuh doa. Ya. Artinya memohon langsung kepada Allah agar kita diberi iman. Ya. Ya. Karena Allah yang ngasih Ya. keimanan kepada seseorang itu. Maka Ya. misalnya kita diajari doa Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqa, dan keyakinan yang benar. Ya. Atau pakai bahasa kita juga boleh, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ya. Gusti Allah saestu dalem nyuwun dhateng panjenengan iman ingkang leres iman ingkang sempurna, keyakinan ingkang leres dan seterusnya. Ya. Gitu, Jadi ini penting sekali sebagai amal-amal yang harus kita lakukan untuk amanu, untuk beriman. Ya. Yang kedua, agar beruntung selain beriman adalah wa amilus sholihat. Ya. Melakukan amal soleh, amal-amal kebaikan. Ya. Nah, orang kalau sudah amanu, sudah beriman, maka mestinya yang muncul dari orang ini adalah amal-amal baik, perbuatan-perbuatan baik, gitu. Dan amal baik atau perbuatan baik itu memberi pengaruh lagi kepada iman yang meningkat tadi. Jadi saling berpengaruh di sini. Ya, iman kuat, amal tambah, imannya juga bertambah gitu. Ya. Kemudian yang ketiga watawasau bil haq. Saling menasihati untuk melakukan hak kebenaran. Saling menasihati itu artinya ada proses tadi, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Ya, bahasa lainnya ada dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau orang sudah beriman, beramal baik, dia butuh kontrol sosial. Ya kan? Ya. Orang baik itu kalau di satu kondisi lingkungan sosial yang buruk, lama-lama bisa katut dengan keburukan. Kecuali dia punya
kekuatan pengaruh yang lebih sehingga justru mempengaruhi kebaikan pada lingkungan sosialnya. Tapi kalau tidak cukup kuat, maka justru akan kena pengaruh keburukan pada lingkungan di mana dia tinggal. Maka watawasau bil haq ini semacam kontrol sosial yang harus diwujudkan, yaitu saling menasihati untuk melakukan kebenaran. Ya, yang terakhir yang keempat itu watawasau bis sabr, saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Sebab orang gampang beriman, beramal soleh, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, semuanya butuh kesabaran. Oke. Sebagai penutup Ustadz, ini sampaikan penutupnya, kesimpulannya, intisarinya kepada pemirsa, nanti closing acara Mas Wanto ya. Ini untuk penutupnya dulu dari Ustadz. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi agar beruntung Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Asr memberikan petunjuk kepada kita semua. Pertama, isilah waktu-waktu kita ini dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengisi waktu dengan beriman itu adalah melakukan segala hal yang bisa menumbuhkan, memelihara, meningkatkan iman kita pada Allah. Ya, berilmu, beramal, bergaul, berdoa tadi. Yang kedua, lakukanlah amal soleh. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu, tetapi diperintahkan untuk melakukan sejumlah amal, maka sibukkan diri kita dalam waktu yang telah disediakan itu dengan amal-amal soleh. Karena diri kita adalah apa yang kita lakukan. Kalau amal kebaikan yang kita lakukan, maka kita adalah orang baik. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan terus-menerus, maka kita orang buruk. Silahkan pilih menjadi orang baik atau orang buruk. Nah, yang ketiga, kita butuh kontrol sosial. Karena kebaikan yang sudah dibangun bisa hancur, ya. Kalau tidak ada kontrol sosial, maka kita butuh kontrol sosial yang di dalam agama ini ada dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga ada upaya untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan, ada sinergi, ya, ada konsolidasi, ada kerjasama untuk melakukan ketaatan. Dan yang terakhir, isi waktu ini dengan tawasau bis sabr, saling menasihati untuk menetapi kesabaran, karena melakukan semua yang diperintahkan tadi sungguh membutuhkan, ya, keteguhan hati, ketabahan menghadapi ujian dan sebagainya. Bersabar. Silakan Mas. Saya yang menutup. Oke pemirsa, semoga obrolan kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya menjadi manusia yang beruntung, dan waktu yang memisahkan kita akhirnya kita undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Ruqyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314.